Kalau saya ajak turun ke Pung Istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Presiden goblok! Saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Karena hasil dari Pilpres curang dan zalim. Beginilah Jokowi menghabisi FPI, radikalisme dan intoleransi. Presiden Jokowi selalu memiliki strategi termasuk menghabisi radikalisme dan intoleransi, akar terorisme dan pintu kehancuran NKRI. Penghancuran organisasi teroris FPI menjadi contoh betapa pemikiran mendalam Jokowi mampu menyelesaikan PR paling berat bagi NKRI. Bayangkan, sampai 2 minggu sejak kepulangan Muhammad Rizik Syihab, publik merasa kehadiran negara tidak maksimal. Pembangkangan ugal-ugalan MRS membuat rakyat kecut. Acara Maulid Nabi melanggar PSBB digunakan MRS dengan FPI-nya, membangun opini tanpa rem, blong. Dia melakukan penghinaan, cacian kepada TNI dan Polri dan BIN, penghasutan untuk revolusi dan pembangkangan sipil, pelanggaran lain PSBB, perkawinan pelaku siberterorisme Hanif Alatas dengan anak MRS di Petamburan, dan kerumunan di Megamendung. FPI membangun laskar khusus menghasilkan 37 teroris yang bermarkas di Petamburan dan markas syariah Megamendung, termasuk 6 orang teroris yang menyerang aparat di KM 50 dan exit tol Karawang dan dibunuh polisi. FPI pun menghimpun dana publik untuk kegiatan melawan hukum, intoleransi, provokasi, ujaran kebencian, dan terorisme. Negara seolah melakukan pembiaran ketika Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dikuasai oleh FPI. Perusahaan bandara pun dibela oleh manajemen Angkasa Pura. Yuris Mano, bak simpatisan teroris FPI, karyawan bandara yang mengeluhkan MRS beredar luas, wujud kekuatan FPI tak terelakkan. MRS pun berkuar kencang akan melakukan safari menemui pendukungnya di seluruh Indonesia. Jelas dia melawan hukum. Pelanggaran PSBB oleh MRS dianggap biasa karena didukung oleh Anies Baswedan yang menemuinya di Petamburan. Ridwan Kamil pun tak mau ketinggalan ingin silaturahmi. Kondisi ini ditambah dengan pernyataan provokatif Yusuf Kala yang menyebut kekosongan kepemimpinan membuat MRS dan FPI mengusir polisi dan tentara di Petamburan. Rakyat makin kecut melihat situasi politik. Organisasi dengan 37 teroris dan ratusan rekening untuk pembiayaan kekerasan, intoleransi, memperkaya diri, terorisme, merajalela melakukan pembangkangan hukum dan melawan negara. Hukum dikangkangi oleh MRS, pentolan organisasi teroris FPI. Sementara itu di balik kepongahan MRS, FPI, Munarman Ali Abdurrahman Assegaf Sobri Lubis pamer mengunjungi Taliban oleh JK, dukungan kami. Secara strategis Jokowi sedang melakukan kerja besar. Dan kebetulan momentum diciptakannya Nyai Nikita Mirzani dilanjutkan oleh Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman dan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. Saat itu Jokowi sudah menyiapkan Perpres nomor 7 tahun 2021 sebagai amanat Undang-Undang Anti Terorisme nomor 5 tahun 2018. Itu adalah rencana aksi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme tahun 2020-2024. Jebakan mematikan disiapkan oleh Jokowi untuk MRS. Dibiarkan berkeliaran di Arab Saudi, dibiarkan pulang, melakukan pelanggaran hukum. Selain 8 kasus hukum lama yang belum ditangani, termasuk cat mesum Rizik Syihab. MRS dengan FPI-nya, HTI pengusung khilafah dan penyebar radikalisme, intoleransi, rasisme, terorisme dibungkam dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 yang pengesahannya tahun 2018 dihalang-halangi oleh kaum radikal.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 secara jelas menggariskan tentang makna terorisme. Undang-Undang anti terorisme ini menguatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 untuk mengatasi radikalisme yang berkembang dan berkelindahan dengan terorisme. Kegiatan Holakoh Rohis yang mengajarkan radikalisme dan anti Pancasila, provokasi ajaran membenci negara, TNI Polri sebagai tauhid, ajaran khilafah, Wahabi dan Ikhwanul Muslimin pun akan disikat habis dengan undang-undang anti teroris yang baru. Untuk itu penguatan TNI Polri dilakukan oleh Jokowi karena Jokowi percaya bahwa the man behind the gun sangat menentukan. Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz pun mumpuni. Terkait kekhawatiran adanya karena faktor agama, membuat Jokowi dan Listio Sigit malah menjadi alat pemetaan cerdas. Dan senyatanya, karena adanya perpres baru, manusia seperti Hidayat Nur Wahid pun tidak berani berkuar-kuar. Fadlizon pun akan diam karena siapapun yang menentang Pancasila menjadi provokator akan ditindak. Tersangka teror akan ditangkap dan bisa ditahan tanpa proses pengadilan. Mantap, ini adalah tindakan preemptive measure. Ketika benih dan niat melakukan teror akan disikat habis. Bahkan TNI memiliki kewenangan jelas ikut terlibat. Bahkan rakyat pun akan dilibatkan melaporkan radikalisme benih terorisme. Dengan cara seperti Jokowi berhasil membungkam FPI, HTI, Khilafah dan ASN dan karyawan BUMN yang anti Pancasila. Dan the man behind the gun seperti Panglima TNI, Kapolri, Kabin dan komunikator politik sebagai menjadi penting. Para perusak NKRI pasti tiarap seperti dilujutinya MRS dan organisasi teroris FPI dari singa lapar menjadi ayam sayur siap saji. Demikian dikutip dari bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu